Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-42 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya di halaman 153 berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Kitabut Talaq. Di dalam uraian beliau terhadap Kitabut Talaq ini ada 10 pembahasan yang kita fokuskan. Yang pertama, definisi at-talaq. At-talaq secara bahasa, dari mana al-irsal, wat-takhliyah, wat-tark, melepaskan, membiarkan, meninggalkan. Nah, dan secara istilah, talaq adalah hallu kaidin nikah atau ba'dihi bilafdhin makhsus. Talak adalah melepaskan ikatan nikah seluruhnya atau sebagiannya dengan lafaz khusus. Iya. Tampak dari definisi bahwa talak ini adalah suatu hal yang apabila terjadi akan melepaskan ikatan pernikahan atau melepaskan sebagiannya. Tidak ada silang pendapat di kalangan ahli fikih tentang pensyariatan talak ini. Dasar pensyariatannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratani, fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan." Talak itu ada 2 kali. Iya. Maka setelah talak itu ada imsak bima'ruf, atau dia tahan dengan hal yang ma'ruf, atau tasrihun bi ihsan, dia lepaskan dengan ihsan. Allah berfirman juga, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, kalau kalian mentalak para perempuan, maka talaklah dengan iddahnya. Dan detailkanlah penghitungan iddah itu. Iya. Juga telah syah dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pensyariatan talak. Beliau mengomentari sejumlah perkara yang berkaitan dengan masalah talak. Dan di Sunan Abi Dawud dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mentalak Hafsah. Kemudian beliau rujuk terhadapnya. Secara global bahwa pembahasan talak ini adalah suatu hal yang dia maklumi pensyariatannya. Iya. Hikmah dari keberadaan talak juga adalah perkara yang sangat tampak sekali. Dan terkandung di dalam syariat talak ini berbagai maslahat berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan agama. Dan di dalam hal ini ada kemaslahatan untuk sepasang suami istri. Apabila mereka tidak bisa menegakkan kewajiban-kewajiban Allah di dalam pernikahan, maka terbuka untuk mereka pintu untuk melepaskan ikatan nikah. Sehingga dengan hal tersebut
akan didapatkan maslahat yang lebih baik. Yang jelas berbicara tentang hikmah dan dari syariat talak sangat banyak sekali hikmahnya. Iya. Talak itu para fuqaha menyebutkan bahwa hukumnya adalah beraneka ragam. Iya. Walaupun yang merupakan dasar hukum di dalam masalah talak, dasarnya adalah dilarang. Kecuali pada keadaan-keadaan yang diperbolehkan oleh syariat. Iya. Dan di dalam uraian dan rincian hukum talak ini, para ulama menyebutkan beberapa pembagian tentang hukum talak. Yang pertama, bahwa talak itu kadang diharamkan. Ini talak diharamkan apabila talaknya bersifat talak bid'i, yang akan diterangkan nanti dari uraian Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Iya. Yang kedua dari talak, ada yang makruh. Apabila tidak ada keperluan dari perpisahan dan kondisi kehidupan suami istri, kondisi yang bagus. Nah, lalu terjadi talak di dalam hal ini, maka ini adalah perkara yang makruh. Dan kadang talak itu mubah apabila ada hajat, apabila misalnya akhlak dari perempuan tidak baik, atau muasyarahnya jelek, atau dia merasa tidak bahagia dengan kehidupan bersama istrinya, ataupun sebaliknya, ya. Maka di sini disebutkan bahwa talak adalah hal yang mubah, diperbolehkan. Dan kadang talak itu disunnahkan apabila perempuan melantarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib, atau si perempuan yang minta khulu. Ya, walaupun di pembahasan yang sudah lalu bahwa di kondisi ini tidak dihitung talak, tapi dihitung fasakh. Demikian pula kalau di kondisi perempuan tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga iffahnya, maka talak tersebut adalah hal yang disunnahkan. Dan kadang talak hukumnya wajib. Ya, seperti di keadaan suami melakukan ila dan sudah berlalu 4 bulan, kemudian dia diminta untuk kembali, maka kalau dia tidak mau kembali, wajib dia mentalak. Wajib untuk mentalaknya. Dan ini sudah berlalu di pembahasan ila. Demikian pula sudah berlalu di pembahasan ketika terjadi syikak, perpecahan antara suami dan istri, dan ingin didamaikan, dan sudah sampai ke tahapan didamaikan oleh 2 hakam, lalu kedua hakam tersebut berpendapat keduanya wajib berpisah, maka ucapan hakam di sini merekomendasikan mereka untuk berpisah adalah hal yang wajib. Iya. Baik, ini secara global penjelasan tentang 5 hukum talak itu. Iya, dia kadang haram, kadang makruh, kadang mubah, kadang sunnah, dan kadang wajib. Ya. Hukum asalnya apa? Sebagian ulama ada yang berpendapat hukum asalnya boleh. Ya, dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum asalnya dilarang. Dan pendapat yang terakhir ini yang lebih tepat, sebab asal seorang menikah adalah untuk al-istimrar wal istidamah, untuk berketerusan dan berkelanjutan.
Itu asal di dalam pernikahan. Kemudian pembahasan kedua, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan syarat orang yang boleh menalak. Kata beliau rahimahullah ta'ala, la yasihhu at-talaq illa min zawjin mukallafin mukhtar. Talak itu tidak syah kecuali dari zaujin. Ya. Jadi di sini diterangkan syarat keabsahan talak. Siapakah yang boleh mentalak itu? Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia seorang suami. Iya. Ini menunjukkan bahwa talak itu harus berasal dari suami. Harus berasal dari suami. Karena tidak ada talak pada istri. Iya. Dan juga tidak talak dari selain suami. Tidak talak dari selain suami. Maka apabila ada yang mentalak selain dari suami, hal tersebut tidak syah dan tidak dihitung. Tidak syah dan tidak dihitung. Iya. Baik. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, idha nakahtumul mu'minati, thumma tallaqatumuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahi kaum mukminat, kemudian kalian mentalaknya. Setelah adanya nikah, telah menjadi suami, barulah diberikan hak untuk mentalak. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La talaqa li bani Adam fima la yamlik. Tidak ada talak untuk anak Adam pada hal yang dia tidak miliki. Ini hadits sudah berlalu ya, hadits Abdullah bin Amr bin Auf. Iya. Dan yang memiliki talak itu hanya suami. Illa min zawjin. Kecuali dari suami. Kemudian ketentuan yang kedua, mukallafin. Dia seorang mukallaf. Ini syarat yang kedua. Hendaknya suami itu mukallaf. Kalau dia tidak mukallaf, tidak syah darinya talak. Dan mukallaf di sini disyaratkan dia harus akil, berakal dan dia balik. Karena itu anak kecil, kalau dia dinikahkan, lalu dia mentalak, maka talaknya tidak syah. Sebab dia belum balik, belum mukallaf. Demikian pula orang yang tidak waras, apabila dia mentalak, maka talaknya tidak syah. Karena tidak ada akalnya dan tidak tergambar ada keinginan pada dirinya untuk mentalak. Iya. Tidak ada keinginan untuk dirinya pada mentalak. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang anak kecil yang sudah mumayyiz. Apakah talaknya dianggap syah atau tidak? Nah, sebagian ulama menganggapnya syah dan sebagian ulama tidak syah kecuali kalau dia sudah balik. Tapi siapa yang melihat pembahasan-pembahasan di kitab talak ini akan tampak bahwa yang lebih dekatnya anak kecil yang mumayyiz, kalau dia memahami apa yang dia lakukan dan dia mengerti konsekuensi dari perbuatannya, maka talaknya terhitung. Iya, talaknya terhitung. Karena memang talak harus tergambar padanya ada keinginan dan niat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian syarat yang ketiga, mukhtarin. Dia seorang yang mukhtar. Ketika dia mentalak, dia memilih untuk mentalak dengan pilihannya, bukan dipaksa. Iya. Jadi dia melafadzkan talak tersebut dengan pilihan dia, dengan keridhoannya, keinginannya ingin mentalak. Baik, ini 3 syarat yang disebut oleh Ibnu Qudamah
rahimahullah dari orang yang dianggap syah untuk mentalak. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan beberapa orang yang talaknya tidak syah. Kata beliau rahimahullah, wala yasihhu talaqul mukrah wala zailil aqli wala sakran. Tidak syah talaknya seorang yang mukrah, seorang yang dipaksa. Nah, tidak syah talaknya seorang yang dipaksa. Karena siapa yang dipaksa itu dari hal yang dimaafkan di dalam kaidah umum dan khusus berkaitan di dalam masalah talak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya dari Aisyah. Haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqa wala ataqa fi ighlaq. Ya, tidak ada talak dan tidak ada pembebasan pada ighlaq. Ighlaq ini di kondisi tertutup. Ya, tertutup dalam artian mungkin dia di kondisi marah yang dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, dan mungkin di kondisi dia sedang dipaksa, tidak ada pilihan baginya. Iya, tidak ada pilihan baginya. Baik. Jadi ini talak orang yang dipaksa. Hanya saja perlu dirinci ya kalimat dipaksa di sini. Sebab pemaksaan itu terbagi dua. Yang pertama ada pemaksaan dengan hak. Pemaksaan dengan apa? Dengan hak. Kalau pemaksaannya dengan hak, karena suatu kebenaran dia dipaksa, maka ini talaknya syah. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Seperti sudah berlalu bersama kita di pembahasan ila. Ya. Seorang suami mengila istrinya lebih dari setahun misalnya. Maka di masa 4 bulan setelah diila, suami wajib kembali dari ilanya. Itu dia wajib menjima istrinya. Kalau tidak, maka dia diperintah untuk mentalak. Dia dipaksa untuk mentalak. Nah, pemaksaan di sini kalau dia mentalak syah hukumnya. Ya. Karena pemaksaan dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Dan itu ketentuan di dalam syariat. Maka demikian pula bentuk-bentuk talak yang dibenarkan oleh syar'i dan dijatuhkan di dalam pengadilan oleh hakim, ya, maka itu terhitung talak walaupun suaminya tidak menginginkannya. Misalnya si istri merasa dikurangi haknya, kemudian si istri menuntut ke pengadilan, ya, bahwa suaminya mengurangi haknya. Lalu pengadilan mempasaknya. Ya, mempasak nikahnya. Baik. Maka hukum dari qadhi tersebut, tatkala dia meminta kepada suami untuk mentalak si istri, walaupun si suami dalam kondisi dipaksa, tapi itu dengan hukum pengadilan pada hal yang benar, maka talaknya dihitung jatuh. Iya. Yang kedua, talak ada pemaksaan tanpa kebenaran. Ada pemaksaan tanpa kebenaran. Nah, ini yang dibahas oleh Ibnu Qudamah di sini. Bahwa talak orang yang dipaksa tidaklah syah. Baik. Talak orang yang dipaksa tidak syah. Kemudian setelah menjelaskan talak orang yang dipaksa, Ibnu Qudamah berkata wala zailil aqli. Ya, juga di antara talak yang tidak syah adalah talak orang yang hilang akalnya. Talak orang yang hilang akalnya. Nah, siapa yang hilang akalnya? Karena dia tidur misalnya, atau karena dia tidak waras, atau karena dia pingsan, ya, atau karena dia mabuk, maka talaknya tidak syah. Talaknya tidak syah. Hanya saja Ibnu Qudamah di sini, ya. Baik, Ibnu Qudamah berkata wala sakran, dan tidak pula orang yang apa? Sakran, orang yang mabuk. Dan orang yang mabuk itu sebenarnya hilang akal juga. Tapi Ibnu Qudamah khususkan penyebutan di sini
Karena ada silam pendapat di kalangan ulama tentang talak orang yang mabuk. Apakah terhitung talak atau tidak? Ya, talak orang yang mabuk tersebut. Nah, yang benarnya bahwa talak orang yang mabuk ini tidak terhitung karena tidak tergambar padanya ada niat dan keinginan di dalamnya. Iya. Baik. Tidak ada dalil-dalil di dalam masalah ini yang disebutkan berkaitan dengan talak orang yang mabuk. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, pendapat sebagian orang-orang Hanafiyah dan Syafi'iyah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Baik. Di sebagian cetakan tertulis wala yasihhu talaqul mukrah wa za'ilil akli illa sakran. Di sebagian cetakan pakai kata illa as-sakran. Dan ini berbeda ya dengan cetakan yang kita pegang. Hanya saja ini yang dicetakan yang dicocokkan dengan manuskrip seperti itu. Dia memakai kata wala sakran dan tidak pula orang yang mabuk. Dan memang di madhab Imam Ahmad ada dua pendapat. Ada pendapat bahwasanya terhitung jatuh dan ada pendapat tidak terhitung jatuh. Dan yang benarnya sekali lagi bahwa talak orang yang mabuk tidak dianggap apa? Tidak dianggap jatuh. Ya, tidak syah. Iya. Kemudian bagaimana dengan talak orang yang marah? Talak orang yang marah. Nah, talak orang yang marah. Pertama perlu dirinci dulu marahnya bagaimana. Marah itu ada 3 keadaan. Yang pertama ada marah sedikit. Iya. Tidak mempengaruhi kehendak seseorang di dalam menjatuhkan talak. Jadi dia marah, tapi kemarahannya ini tidak mempengaruhi kehendak dia di dalam menjatuhkan talaknya. Maka ini talak orang yang marah seperti ini adalah talak yang terhitung jatuh. Keadaan yang kedua, ada orang yang mentalak atau kemarahan yang sangat besar. Kemarahan yang sangat besar. Sehingga seseorang itu tidak mengetahui apa yang dia katakan. Dan dia tidak menyadari lagi kalimat yang dia ucapkan. Iya. Kalau marahnya seperti ini talaknya tidak terhitung. Sama dengan orang yang tidak waras atau orang yang sedang tidak sadar. Jelas ya? Keadaan yang ketiga dari marah adalah seorang yang marah dengan kemarahan yang besar, tetapi tetap ya kemarahan yang besar mempengaruhi pada keinginan seseorang itu, ya. Tetapi ada bentuk kesadaran atau bentuk dia masih menyadari apa yang dia ucapkan. Hanya saja kalau dia berbicara dengan kemarahan tersebut seakan-akan dia terikut bersama kemarahannya. Bila misalnya selesai dia marah, maka pasti dia akan menyesali terhadap apa yang dia lakukan. Marah yang seperti ini, ya, marah yang seperti ini, apa hukumnya? Ini yang ada silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini terhitung talak, ya, karena maksud orang ini benar, maksudnya dia maksudkan talak dan dia menyadari apa yang dia ucapkan. Dia menyadari apa yang dia ucapkan. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa marah yang seperti ini, ya, tidak menjatuhkan talak. Karena walaupun dia menyadari ketika dia berucap, seakan-akan dia terikut dengan arus marahnya. Karena itu buktinya ketika marahnya hilang, dia langsung menyadari dan menyesali apa? Menyesali ucapannya. Berarti ketika dia mengucapkan hal tersebut, dia seakan-akan tidak memaksudkannya atau di luar dari kesadarannya. Jadi masuk di dalam keumuman hadits la talaqa wa la ataqa fi iglaq. Tidak ada talak dan tidak ada pembebasan budak
pada hal yang sifatnya iglaq. Nah, tertutup baginya. Jadi masih masuk dalam bentuk tertutup, tidak tampak. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin rahimahumullahu taala, bahwa marah yang seperti ini tidak terhitung jatuh talak. Baik, jadi kesimpulannya marah terbagi berapa? Terbagi 3. Kalau marahnya sedikit, dia sadar betul apa yang dia ucapkan, ya, maka ini terhitung apa? Talak. Yang kedua, marah yang menutupi seluruh kepalanya. Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, tidak sadar apa yang dia katakan, maka ini terhitung atau tidak? Tidak terhitung. Ya. Marah jenis yang ketiga, marahnya besar, memberi pengaruh pada dirinya, dan dia berbicara terikut dengan kemarahannya, hanya saja dia masih sadar, masih ada kesadaran. Nah, ini yang kita katakan silam pendapat ya di kalangan ulama, tapi yang benarnya bahwa ini kemarahan yang seperti ini tidak terhitung apa? Jatuh talak. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan seputar orang yang bebas memiliki 3 kali talak, sedangkan budak hanya memiliki 2 kali talak saja. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yamlikul hurru 3 tatliqat wal abdu 2, sawa'un kana tahtahuma hurratun aw amah. Kata beliau, seorang yang bebas, al-hur, ya, laki-laki bebas, dia memiliki 3 kali talak. Nah, ini ketentuannya jelas ya, di dalam Al-Quran disebutkan ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratan, talak 2 kali. Disebut dulu talak 2 kali. Ya, setelah talak 2 kali ini disebut fa imsakun bima'ruf wa tasrihun bi ihsan. Ada pilihan, boleh dia imsak dengan ma'ruf, dia rujuk, atau dia tasrih bi ihsan, dia biarkan sampai bain selesai. Iya. Jadi disebut 2 talak. Nah, setelah itu di ayat setelahnya disebutkan talak yang ketiga, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau dia talak setelahnya, ini talak yang ketiga ya, maka tidak halal lagi baginya. Berbeda dengan 2 talak yang pertama, masih ada 2 pilihan. Bisa diimsak dengan ma'ruf dan bisa ditasrih dengan ihsan. Baik. Jadi di sini disebutkan 3 talak untuk laki-laki. 3 talak untuk laki-laki. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan wal abdu 2. Adapun budak, dia hanya memiliki 2 talak saja. Adapun budak dia hanya memiliki berapa? 2 talak saja. Baik. Kemudian ini sudah berlalu ya pembahasan tentang masalah jumlah talak untuk seorang budak. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, faman istaufa, ini pembahasan kelima ya, bila hak talak telah habis. Kata beliau rahimahullah, faman istaufa adada talaqihi lam tahilla lahu hatta tankiha zawjan ghairah nikahan sahihan wa yata'aha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam limra'ati Rifa'ah la'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta taduki usailatahu wa yaduku usailatak. Ya. Kata beliau, siapa yang telah mengambil jumlah talaknya secara sempurna. Ya, maksudnya kalau orang merdeka sudah mentalak 3 kali, budak sudah mentalak 2 kali, sempurna sudah talaknya, lam tahilla lahu, istrinya tidak halal lagi baginya. Si istri tidak halal lagi baginya, hatta tankiha zawjan ghairah, sampai dia menikahi, ya, sampai dia menikahi apa? Suami yang lain, nikahan sahihan, dengan nikah yang sahih, dengan nikah yang sahih, wa yata'aha, dan dia telah menjimanya. Nah, diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri Rifa'ah, la'allaki turidina, barangkali engkau ingin kembali. Iya. Jadi waktu itu mantan istri Rifa'ah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia menikah lagi. Iya.
Dan dia menyebut kekurangan suami yang baru. Maka Nabi berkata, barangkali kamu ingin kembali lagi kepada Rifa'ah, suamimu yang pertama. Kata Nabi, la, tidak boleh kamu kembali. Hatta taduki usailatah. Hingga engkau merasakan madunya. Ya, maksudnya hingga engkau merasakan kenikmatan suamimu dan dia merasakan kenikmatanmu. Ini kinayah ya. Hingga dia, maksudnya hingga suamimu telah melakukan jima denganmu. Ya, barulah boleh. Kalau misalnya terjadi talak setelah itu, baru boleh kembali kepada siapa? Kepada suami yang pertama. Ya. Jadi ini ketentuan bagi siapa yang ditalak. Ya. Sudah ditalak sempurna talaknya, maka tidak boleh kembali lagi. Dan ini ketentuannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Siapa yang mentalaknya, talak yang ketiga, maka tidak halal lagi istri itu baginya hingga dia menikahi suami yang lainnya. Maka disyaratkan di sini, istri yang sudah ditalak 3 atau sudah ditalak sempurna, ya, boleh kembali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, sudah menikah. Dia menikah. Syarat yang kedua, nikahnya dengan nikah yang sahih. Ya, nikah yang sahih. Nah, sebab kalau nikahnya nikah yang batil, tidak dihitung. Harus dalam nikah yang sahih. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan terjadi hubungan suami istri pada kemaluan. Iya. Ini 3 syarat. Apabila terpenuhi 3 syarat ini, barulah istri tersebut, kalau misalnya terjadi perpisahan dengan suami kedua, boleh dia kembali lagi kepada suami yang pertama. Baik. Jadi saya ulas ya dari apa yang telah lalu. Seorang yang merdeka, dia punya hak mentalak berapa kali? 3 kali. Dan budak 2 kali. Iya. Apabila talaknya sudah sempurna, maka tidak halal si istri itu bagi suami, kecuali kalau apa? Dia sudah menikah lagi. Ya, dengan nikah yang sahih dengan orang lain dan sudah terjadi hubungan apa? Hubungan jima. Ini 3 syarat. Hanya saya Ibnu Qudamah ada kalimatnya yang kita belum rinci tadi tentang masalah seorang yang merdeka memiliki 3 talak dan budak memiliki 2 talak. Kemudian kata Ibnu Qudamah, sawa'un kana tahtahu mahurratun au amah. Sama saja. Apakah yang menjadi istrinya itu perempuan bebas atau budak? Jadi maksudnya begini, kalau seorang suami dia bebas, ya, seorang suami dia bebas, kapan dia memiliki istri, istrinya bebas atau budak, maka jumlah talaknya adalah 3. Demikian pula kalau dia budak dan istrinya bebas atau istrinya budak juga, maka jumlah talak untuk budak ini hanya 2 saja. Hanya 2 saja. Baik. Nah, ini pendapat ya yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, walaupun ada pendapat yang lain di dalam masalah. Selesai sudah pembahasan yang kelima. Kemudian pembahasan yang keenam, ya, Ibnu Qudamah terangkan ketidakbolehan untuk mengumpulkan 3 talak sekaligus. Kata beliau, wala yahillu jam'us salat. Nah, kata Ibnu Qudamah, dan tidak halal mengumpulkan 3 talak. Dia katakan misalnya engkau talak 3. Engkau talak 3. Ini tidak halal. Ketidakhalalannya jelas karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna." Apabila kalian mentalak perempuan, maka talaklah pada iddahnya. Iya. Talaklah pada iddahnya. Menunjukkan bahwa kalau dia ditalak, selesai dulu talak 1, selesai beres talak 1, ya. Baru masuk ke talak berapa? Talak 2. Kemudian ke talak 3. Adapun talak 3 sekaligus, ini bertentangan dengan ayat. Menunjukkan bahwa ini adalah bentuk dari maksiat. Ini adalah hal yang tidak dihalalkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Andai kata ada orang yang melakukan perbuatan yang haram ini, dia mentalak istrinya langsung dengan talak 3. Dia berkata, engkau talak 3.
apakah dihitung syah talak 3 atau tidak? Iya. Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Nah, pendapat jumhurul ulama bahwa itu dihitung sebagai apa? Sebagai talak 3. Itu di pendapat jumhur. Pendapat kebanyakan dari ulama. Iya. Pendapat yang kedua, mereka katakan bahwasanya hal tersebut tidak dihitung sebagai talak 3. Hanya dihitung jatuh talak 1 saja. Jatuh talak 1. Ya, kalau dikatakan kamu talak 3, maka itu hanya terhitung 1 saja. Dan ini pendapat disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dan selainnya, dinukil dari sejumlah sahabat, dari Abu Bakar, Aisyah, Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dan selainnya. Sejumlah sahabat memfatwakan ini ya. Nah, dan ini penukilan sejumlah sahabat dari Ibnu Al-Qayyim, masyhur di kalangan al-fuqaha. Kalau sebagian orang yang membahas di belakangan, yang punya ihtimam terhadap asar para sahabat, dia tidak menemukan riwayat yang syah dari sahabat dalam hal ini, itu tidak bermasalah. Dia tidak menemukan riwayat yang syah, itu di batas pengetahuan dia. Dan semua buku sampai kepadanya. Nah, dan nukilan-nukilan dari al-fuqaha, dari para sahabat, memang sebaiknya didetailkan. Hanya saja kalau itu dinukil dari orang-orang yang terpercaya di dalam nukilannya, ya, maka yusta'nas insyaallah taala dipakai dan tidak ada masalah. Baik, jadi ini nukil dari sejumlah sahabat, mereka memfatwakan seperti itu. Demikian pula dari sebagian tabi'in. Ya, mereka memfatwakan bahwa tidak terhitung talak. Ya. Dan ini merupakan madhab sebagian pengikut Abu Hanifah, juga madhab sebagian pengikut Imam Malik, juga madhab dari sebagian pengikut Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kisah beliau masyhur dalam hal ini di masanya, sehingga beliau di penjara atau disiksa karena memfatwakan seperti ini. Nah, dan ini pula yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di beberapa bukunya, di Zadul Ma'ad dan di Ilamil Muwaqqi'in. Dan di atas pendapat ini yang difatwakan oleh sejumlah ulama kita di masa ini, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ahmad An-Najmi, ya, dan selainnya. Nah, demikian pula Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah berpendapat bahwa ini talak cuma terhitung talak 1 saja. Ya, cuma terhitung 1 kali saja, 1 kali talak saja. Terhitung 1 kali talak saja. Dan ini yang lebih tepatnya. Karena di dalam Al-Quranul Karim, talak itu disebut 3 kali. At-talaqu marratan. Disebut 2, setelah itu disebut yang ketiga. Fa in talaqaha fala tahillu. Jadi disebut 3 kali. Maka itu asalnya yang berjalan. Jadi kalau ada yang berkata, ya, talak 3, engkau talak 3, maka ini tidak syah. Hanya terhitung 1 saja. Demikian pula kalau dia berkata kepada istrinya, engkau talak, dan talak, misalnya. Maka ini hanya terhitung berapa? 1 saja. Walaupun dia berkata kepada istrinya, kamu saya talak 10, ya, itu hanya terhitung berapa? 1 saja. Ya. Nah, sebagian orang di masa ini kadang ada yang berkata, kamu saya talak sebanyak bintang di atas langit. Ya. Dan ini juga bentuk dari apa? Bentuk dari maksiat, ya, kesalahan, dan terhitung 1 kali talak saja. Hanya terhitung talak 1 kali talak saja. Baik. Hanya saja Syekh bin Baz rahimahullah dan juga Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi, beliau berdua berpendapat kalau talaknya diiringi dengan beberapa jarak, beberapa waktu, atau dalam beberapa majelis, ya, dia berkata talak itu, maka terhitung kalau dia berbeda majelis. Terhitung kalau dia berbeda majelisnya. Baik. Selesai sudah ya tentang masalah talak 3. Kita mengumpulkan talak 3 sekaligus. Kemudian pembahasan berikutnya tentang talak bid'i. Ya, sebenarnya menjamak talak menjadi 3 sekaligus ini talak bid'i namanya. Salah satu dari bentuk talak bid'i.
Hanya saja pembahasan yang setelahnya itu kadang lebih identik. Ya, dikenal di sebagian fuqaha dengan penyebutan talak bid'i. Baik. Kata beliau wala talaqul madkhuli biha fi haidatiha atau fi tuhrin asabaha fihi. Nah, kata beliau, dan juga tidak halal mentalak perempuan yang sudah didukhul. Ya, jadi syaratkan di sini setelah apa? Setelah dukhul. Adapun sebelum dukhul, kalau misalnya ditalak di masa haidnya, ditalak di masa sucinya, itu tidak berpengaruh. Sebab akan datang nanti Ibnu Qudamah terangkan bahwa kalau sebelum dukhul, ya tidak ada talak dikatakan talak sunni, talak bid'i. Hanya jatuh talak saja kalau sebelum dukhul. Baik. Jadi ini pembahasan memang setelah dukhul. Karena itu Ibnu Qudamah jelaskan talak al-madkhuli biha. Ya. Tidak boleh mentalak perempuan yang sudah didukhul fi haidha, pada masa dia haid. Pada keadaan dia haid tidak boleh ditalak. Nah, ini talak bid'i namanya. Kalau dia talak di masa haid, maka ini talak bid'i menyelisih sunnah. Au fi tuhrin asabaha fihi, atau di masa suci tapi dia sudah menggauli istrinya di situ. Ya. Misalnya istrinya sudah haid. Setelah suci terjadi hubungan suami istri. Nah, di masa suci ini si suami mentalak istri. Nah, ini talak bid'i. Ini adalah talak bid'i, tidak diperbolehkan. Sebab dia mentalak istrinya di masa yang dia apa? Di masa suci yang dia telah menggauli istrinya di dalamnya. Baik. Maka ini 3 keadaan talak bid'i. Dia menggabungkan talak sekaligus. Dia katakan kamu talak 3, itu talak bid'i. Dan juga dia katakan pada istrinya, atau dia talak istrinya pada haid, itu juga talak bid'i. Atau dia talak istrinya di masa suci yang dia sudah menggaulinya di dalam masa suci tersebut. Iya, sudah menggaulinya di masa suci tersebut. Baik. Kata Ibnu Qudamah 5 rawa Ibnu Umar. Dan hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atan lahu wa hiya haid. Ibnu Umar mentalak istrinya sedangkan istri tersebut dalam keadaan haid. Sedangkan istrinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Iya. Fadzakara dzalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menyebut hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyadha alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah kepada Ibnu Umar akan hal tersebut. Ya. Tsumma qala, dan Rasulullah bersabda, murhu falyuraji'ha. Perintah dia. Dia perintah Ibnu Umar supaya dia rujuk kepada istrinya. Supaya dia rujuk. Tsumma yumsikha hatta tadhhur. Kemudian hendaknya dia pegang istrinya hingga dia suci. Dia pegang istrinya hingga dia suci. Fa in badalahu ay yutalliqaha. Ya. Fal yutalliqha qabla ay yamassaha. Ya, kalau tampak ya, bagi dia bahwa dia ingin mentalak istrinya, maka hendaknya dia talak di masa yang dia apa? Dia suci padanya. Hendaknya ditalak di masa yang dia suci padanya. Jadi bisa disimpulkan dari sini bahwa ada 2 keadaan yang lain. Talak itu dikatakan talak bid'i. Yang pertama kalau dia mentalak istrinya di masa apa? Di masa haid. Yang kedua kalau dia mentalak istrinya di masa suci, tapi dia sudah berhubungan dengan istrinya di masa suci itu. Iya. Sekarang setelah kita sampai ke kesimpulan bahwa itu talak bid'i, talak yang haram, tidak diperbolehkan, muncul pertanyaan di sini. Ya. Kalau misalnya terjadi, apakah terhitung satu talak atau tidak? Ini 2 pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut terhitung satu talak. Ya. Dia terhitung apa? Satu talak. Nah, ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama.
Nah, karena mereka memakai dalil hadis ini, fal murhu fal yuraji'ha. Perintah dia supaya rujuk. Ya, kalimat rujuk itu tidak dikatakan rujuk kecuali setelah apa? Setelah terjadinya talak. Iya. Setelah terjadinya talak. Dan di dalam sebagian riwayat dikatakan hendaknya dihitung dari talaknya. Dihitung dari talaknya. Ya, hanya kalimat hendaknya dihitung dari talaknya ini itu zahirnya dari perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, karena itu pendapat yang kedua di dalam masalah ini pendapat orang-orang Zahiriyah yang dikuatkan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali, bahwasanya talaknya itu tidak dihitung. Ya, kalau ditalak perempuan di masa haidnya tidak terhitung talak itu. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, ya rahimahullah al-jami'. Nah, karena alasan mereka karena talak di sini menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ya, mentalaknya bukan pada masa iddah yang boleh untuk dia mentalak di dalamnya. Di masa iddah yang boleh dia mentalak di dalamnya. Baik, yang jelas dalam masalah ini ada pembahasan panjang. Ya, secara umum bahwa itu adalah dua pendapat yang di kalangan para ulama dan yang difatwakan di Lajnah Daimah. Ya, Syekh bin Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala, bahwa mentalak perempuan di masa haid itu tidak terhitung satu talak. Tidak terhitung satu talak. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang talak bid'ah. Ya, jadi sekarang disebut di sini 3 talak bid'ah ya. Pertama, kalau dia mentalaknya dengan lafaz apa? 3. Dia berkata engkau talak 3. Nah, ini talak bid'ah namanya. Yang kedua, kalau dia talak istrinya di masa apa? Di masa haid. Yang ketiga dari talak bid'ah, apabila dia mentalak istrinya di masa yang dia sudah di masa suci, tapi dia sudah berhubungan dengan istri di masa tersebut. Baik. Berikutnya Ibnu Qudamah terangkan tentang talak sunnah. Nah, talak sunnah ini maksudnya talak yang benarnya. Kalau seorang yang ingin mentalak istrinya, bagaimana cara mentalaknya? Bagaimana benarnya? Kata beliau, was-sunnatu fit talaq ay yutalliqaha fi tuhrin. Ya. Lam yusibha fihi wahidatan. Thumma yad'aha hatta tanqadiya iddatuha. Ini 4 syarat disebut oleh Ibnu Qudamah tentang talak apa? Talak sunni. Ya, sunnahnya dalam talak, kata Ibnu Qudamah, yutalliquha fi tuhrin, harus ditalak pada masa suci. Ya, keluar darinya masa apa? Masa haid. Nah, jadi harus ditalak di masa suci. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, ya, lam yusibha fihi, dia belum menjima istrinya di masa suci itu. Ini syarat kedua ya. Jadi dia kalau mau mentalak di masa suci yang dia belum menjima istrinya. Misalnya di bulan ini misalnya sudah terjadi hubungan sama istri. Dia ingin mentalak istrinya, maka itu diharamkan bagi yang mentalak. Karena sudah terjadi apa? Hubungan suami istri. Dia tunggu sampai istrinya haid. Nah, di masa haid juga tidak halal untuk apa? Untuk ditalak. Nah, maka dia tunggu sampai suci. Begitu suci, kalau dia ingin mentalak di situ tidak ada masalah. Jelas ya? Jadi ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wahidatan. Talaknya cuma talak 1. Dijatuhkan talak untuk apa? Sekali saja. Ya, jadi kalau dia belum pernah mentalak sebelumnya, dia jatuhkan talak 1-nya. Ya, kalau dia sudah pernah mentalak sebelumnya, ketika dia talak lagi, dia hanya jatuhkan talak 2-nya saja. Jelas ya? Ini syarat yang ketiga dari talak apa? Talak sunni. Kemudian syarat yang keempat, ya, syarat yang keempat, ya, dia biarkan setelah dia talak, dia biarkan sampai lepas iddahnya. Sampai lepas apa? Iddahnya. Jadi setelah ditalak itu, ya, jarak setelah itu, jangan ada talak lagi.
Kalau dia menjatuhkan talak setelah itu, nah itu dihitung bid'ah juga. Jelas ya? Tapi apakah terhitung talak atau tidak? Nah, ini juga sudah kita terangkan ya, silang pendapat di dalam masalah ini. Ya. Baik. Jadi ini 4 syarat ya. Ya, di dalam talak yang sunni, talak yang disunnahkan. Nah, dan inilah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, kalau kamu mentalak perempuan maka talaklah pada iddahnya. Iya. Ini harus sesuai dengan ketentuan talak sunnah. Dan Ibnu Umar ketika mentalak istrinya, dia talak istrinya dalam keadaan haid, Nabi menegurnya. Dan Nabi perintah supaya dia mentalak istrinya di masa dia suci. Dalam sebagian riwayat falyutalliqha ya, tahiran aw hamilan. Hendaknya dia talak di masa dia suci atau dalam keadaan dia hamil. Tapi di masa haid tidak boleh ditalak. Kemudian setelah menjelaskan tentang talak sunni ini, ya, Ibnu Qudamah menerangkan. Nah, beberapa hal yang terkait dengan talak sunni dan talak bid'ah ini. Kata beliau, famata qala laha anti taliq lis sunnah wa hiya fi tuhrin lam yusibha fihi, ya. Nah, tulliqat. Kata beliau, kapan dia berkata kepada istrinya, engkau talik, engkau talak lis sunnah, engkau talak sunnah, dan dia sedang di masa suci, yang dia belum menggauli istrinya di masa suci itu, maka dia terhitung talak sudah. Karena ini dia katakan, engkau saya talak dengan talak sunnah, dan keadaannya memang mencocoki. Dia di kondisi apa? Di kondisi suci, belum disentuh oleh suaminya. Maka ini terhitung talak. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Keadaan berikutnya, kata Ibnu Qudamah, wa ikkanat fi tuhrin asabaha fihi aw haydin lam tutallaq hatta tatahura min haidah. Ya. Kalau ternyata ketika suami berkata kepada istrinya, engkau saya talak dengan talak sunni, misalnya. Tapi si istri waktu itu di masa suci yang suaminya sudah menggaulinya. Ya. Atau istri waktu itu di masa dia haid. Maka di sini talaknya jatuh atau tidak? Tidak jatuh. Tidak jatuh sampai dia haid. Kemudian suci, ya barulah boleh dijatuhkan talak tersebut. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah, wa in qala laha anti taliq lil bid'ah wa hiya haid aw fi tuhrin asabaha fihi tulliqat. Ya. Apabila dia berkata kepada seorang perempuan, ya. Dia berkata kepada istrinya, ya. Dan istrinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Anti taliq lil bid'ah, engkau talak dengan talak bid'ah. Ya. Wa hiya haid, dan istri waktu itu sedang haid. Au fi tuhrin asabaha fihi, atau di masa suci yang dia sudah menggaulinya. Nah, di masa suci yang dia telah menggaulinya. Maka kata Ibnu Qudamah, tulliqat. Ya. Maka dia dihitung talak. Nah, dia dihitung talak. Kemudian kata beliau, wa illam takun kadzalik lam tutallaq hatta yusibuha au tahid. Ya, kalau tidak seperti itu, maka dia tidak ditalak. Ya, sampai dia telah menggaulinya atau dia sudah haid. Sudah haid. Ya, jadi di sini ketika si suami berkata, saya talak kamu dengan talak bid'ah. Ya, jelas ya. Dan kemudian memang si istri dalam keadaan haid waktu itu, atau dalam keadaan suci yang dia sudah gauli. Jadi ketika dia berkata, kamu saya talak dengan talak bid'ah, ya, maka ini kenyataannya memang seperti itu. Jadi sama saja seakan-akan dia berkata, kamu saya sudah talak.
Iya. Karena itu oleh Ibnu Qudamah dihitung sebagai bentuk dari talak. Nah, kalau tidak seperti itu, maka dia tidak terhitung talak sampai dia menggaulinya atau dia sudah apa? Haid sekali. Iya. Baik. Jadi ini makna ucapan dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Sini sebagian cetakan ada tambahannya, sebagian hal. Cuman perlu kita periksa kembali ke manuskripnya. Baik. Selesai sudah pembahasan ini. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, kata beliau, wa amma ghairul madkhuli biha. Adapun perempuan yang belum didukhul, wal hamil allati tabayyana hamluha. Demikian pula perempuan yang sudah hamil, tampak kehamilannya, wal ayisatu. Dan demikian pula perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi, wallati lam tahid, dan perempuan yang belum haid. Ini 4 perempuan ya. Perempuan yang pertama yang belum didukhul, sudah bersuami tapi belum apa? Belum dukhul suaminya. Yang kedua adalah perempuan hamil yang sudah tampak kehamilannya. Yang ketiga, perempuan tua yang tidak bisa haid lagi. Yang keempat adalah perempuan yang belum haid, anak kecil yang belum haid. Jadi ini 4 perempuan. Iya. Kata Ibnu Qudamah, fala sunnata li talaqiha wala bid'ah. Tidak ada sunnah dalam talaknya dan tidak ada bid'ah. Maksudnya tidak ada talak sunninya dan tidak ada apa? Talak bid'ahnya. Ya, karena memang kondisinya hanya satu keadaan saja. Kalau ditalak, ya dia jatuh talak. Jelas ya? Nah, karena itu kata Ibnu Qudamah, "Famata qala anti taliq lis sunnah lil bid'ah, tulliqat fil hal." Kapan dia berkata, engkau saya talak sunnah misalnya, maka langsung terhitung talak. Sebab kondisinya di kondisi apapun, dia mencocoki kondisi tersebut. Kalau dikatakan kamu saya talak bid'ah, juga terhitung talak. Sebab ini ya tidak terjadi pada kondisi dan keadaan perempuan tersebut. Baik, dan ini sekiranya jelas ya. Selesai sudah pembahasan Kitabut Talak.